Suamiku baik dan memberikan semua gajinya padaku, tapi ternyata diam-diam dia melakukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Oh ya Bunda, kemarin memang dua tetanggaku sekaligus meninggal dalam waktu yang berdekatan ya Bun. Yang satunya sekitar pukul 4 pagi dan yang satunya pukul setengah 10. Ya, begitulah ya Bun kehidupan, kita nggak ada yang tahu. Sejatinya yang pasti itu hanyalah kematian ya Bun. Semoga kedua almarhumah husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Rumah minimalis di sudut perumahan itu selalu terasa hangat. Bagi Anissa, hidupnya adalah definisi dari keberuntungan. Suaminya, Rahmat, adalah pria yang seolah keluar dari halaman novel romansa. Setiap bulan, Rahmat menyetorkan seluruh gaji ke rekening Anissa tanpa sisa. "Sayang, udah makan?" tanya Rahmat sore itu. Baru saja pulang kerja. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung mengambil alih sapu dari tangan Anissa. "Mas, biar aku aja, kamu baru pulang, pasti capek kan?" ujar Anissa lembut. "Gak apa-apa sayang, aku tahu kamu lelah mengurus rumah. Aku senang kok bisa bantu." Balas Rahmat dengan senyum tulus yang selalu membuat hati Anissa meleleh. Malam harinya, Rahmat mendekap Anissa dengan posesif. "Sayang, aku ingin malam ini, dan besok, dan seterusnya," bisik Rahmat. Sesuatu yang memang menjadi haknya sebagai suami. Anissa terkekeh. Biasanya, hubungan intim mereka hanya terjadi 1 atau 2 kali seminggu. Perubahan intensitas ini terasa aneh, namun Anissa merasa tersanjung. Ia pikir Rahmat hanya sedang ingin bermanja-manja karena pekerjaan yang tidak terlalu berat bulan ini. "Tentu dong mas, aku selalu punya waktu untuk kamu. Walaupun capek, aku akan tetap melaksanakan kewajiban aku sebagai istri," ucapnya tulus. Minggu kedua, rutinitas lembur di ranjang masih berlanjut. Anissa merasa dicintai, namun ada satu hal yang mengusik ketenangannya. Suatu siang, saat mereka sedang makan siang bersama di meja makan, ponsel Rahmat yang tergeletak di samping piring bergetar. Sebuah notifikasi muncul singkat di layar yang terkunci. "Nanti kita ketemu ya sayang." Begitulah bunyi notifikasi pesan tersebut. Darah Anissa berdesir. Sebelum ia sempat membacanya dengan jelas, tangan Rahmat bergerak secepat kilat. Ia mengambil ponsel itu, mengetik sesuatu, dan notifikasi tersebut menghilang. "Siapa mas?" tanya Nisa. Suaranya sedikit bergetar. Rahmat menatap Anissa dengan tatapan yang sangat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. "Oh, itu dari grup kantor sayang. Spanner tidak jelas, sudah aku hapus kok," jawabnya. Anissa terdiam. Kepercayaan yang selama ini ia bangun setinggi gunung tiba-tiba retak. Bukan karena ia curiga berlebihan, tapi karena ia melihat kilat panik di mata Rahmat saat menghapus pesan itu. "Aku tahu mas, kamu pasti nyembunyiin sesuatu," batinnya. Malam harinya, saat Rahmat sedang mandi, Anissa melakukan hal yang tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Seharian perasaannya tak tenang, hingga dia memberanikan diri untuk melakukan ini. Ia membuka ponsel suaminya. Jarinya gemetar hebat. Ia memeriksa WhatsApp, namun bersih. Tidak ada chat mencurigakan. Tidak ada nama wanita aneh. Selama ini, Anissa memang tahu pola ponsel suaminya. Seolah tidak ada yang dirahasiakan. Itu mengapa ia sangat mempercayai Rahmat. Melihat aplikasi hijau itu tak ada yang aneh. Ia bergumam dalam hati. "Aku memang gila. Gak seharusnya aku curiga kayak gini," batinnya. Namun, saat ia menelusuri menu aplikasi, matanya tertuju pada sebuah aplikasi berikon musik hitam yang populer. Loh, bukannya Mas Rahmat gak pernah mau pasang aplikasi ini? Katanya gak penting. Kok tiba-tiba dia punya aplikasi ini ya? Ingat Anissa, ya, dulu Rahmat pernah bilang, aplikasi itu tidak berguna dan hanya membawa dampak negatif. Makanya dia tidak pernah ingin memasang aplikasi itu atau menginstalnya di ponselnya.
Tapi kenyataan sekarang berkata lain. Sekarang aplikasi itu sudah terpasang, dan nampaknya sudah digunakan cukup lama. Anissa menekannya. Video pertama yang muncul adalah seorang wanita dengan pakaian minim sedang menari dengan lincah. Anissa men-scroll ke bawah. 10 video berikutnya, semuanya sama. Wanita-wanita cantik dengan berbagai pose menggoda, dengan akun yang berbeda. Ia memberanikan diri membuka fitur pesan di aplikasi tersebut. Jantungnya berhenti berdetak. Hai cantik, malam ini live jam berapa? Boleh kenalan? Aku kirim kado spesial nanti. Itu adalah pesan-pesan yang dikirim oleh Rahmat kepada wanita-wanita yang tidak ia kenali. Bukan hanya satu atau dua, tapi ada puluhan DM serupa. Banyak yang membalas dengan manja. Anissa merasa dunianya runtuh. Terlebih lagi, ia melihat riwayat pengeluaran koin digital yang nilainya setara dengan jutaan rupiah. Mas Rahmat punya uang dari mana sebanyak ini? Ngasih gift ke mereka? Astagfirullahaladzim, bisik Anissa. Suaranya parau. Ia tahu persis, setiap rupiah dari gaji Rahmat ada di tabungan rumah tangga mereka. Lalu dari mana suaminya punya uang untuk memberi gift sebanyak itu kepada wanita-wanita tidak jelas tersebut? Anissa sangat syok. Ia langsung teringat bagaimana suaminya. Selama ini yang ia tahu, dan yang ia rasakan dan yang ia sangat percaya, Rahmat adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Semua gaji diberikan kepadanya. Ia suka membantu pekerjaan rumah tangga, romantis, sering memberinya hadiah, menjadi sosok yang selalu hadir untuk anak-anak meskipun dia sibuk bekerja. Dan yang paling Anissa yakini adalah Rahmat tak pernah membohonginya. Tapi kenyataan di depan matanya berkata lain. Ia tak mengenal siapa Rahmat yang sekarang. Tepat saat itu, saat ia masih membuka ponsel sang suami, pintu kamar terbuka. Rahmat masuk dengan wajah yang ceria, setelah tadi sempat bermain dengan anaknya sesudah mandi. Namun, senyum di wajah pria itu seketika beku melihat ponselnya di tangan sang istri yang kini gemetar hebat. Keheningan di kamar itu terasa mencekik. Seolah oksigen tersedot habis oleh ketegangan yang tiba-tiba meledak. Rahmat mematung di ambang pintu. Handuk yang tersampir di pundaknya hendak jatuh karena ia gemetar hebat. Ketakutan menjalar di seluruh tubuhnya. Anissa melemparkan ponsel itu ke atas kasur. Layar yang menyala menampilkan deretan percakapan mesum dan riwayat pemberian gift virtual. Jelaskan. Suara Anissa dingin. Namun, syarat dengan getaran amarah yang tertahan. Rahmat menerjang ke arah ponsel. Tangannya gemetar hebat saat mencoba menghapus aplikasi tersebut. Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku cuma iseng, demi Allah. Teriaknya panik. Namun, tangannya yang kaku justru membuatnya salah menekan menu berkali-kali. Anissa bangkit berdiri, menatap suaminya dengan sorot mata yang penuh jijik. Iseng? Berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk wanita-wanita itu? Dan sejak kapan? Kamu punya tabungan rahasia di saat aku mencatat setiap sen pengeluaran rumah tangga kita, Mas? Tanya Anissa sangat emosi. Rahmat akhirnya berlutut di kaki Anissa. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku minta maaf, Nis. Tolong, aku salah. Aku menyesal, katanya. Anissa menarik napas dalam, berusaha mengumpulkan sisa harga dirinya yang tersisa. Jawab pertanyaanku, Mas. Dari mana uang itu? Bukankah selama ini semua gajimu kamu serahkan ke aku? Terus dari mana kamu dapat uang itu, Mas? Dan satu lagi, jangan-jangan selama ini kamu selalu minta berhubungan setiap hari, bukan karena kamu menginginkan aku, tapi karena kamu sedang berfantasi tentang mereka saat menyentuhku. Iya, Mas. Desak Anissa. Rahmat terdiam, bahunya merosot. Ia menunduk dalam, menolak menatap mata sang istri. Namun keheningan itu menjadi jawaban paling menyakitkan yang pernah didengar oleh Anissa seumur hidupnya. Kamu diam, Mas? Berarti iya? Teriak Anissa. Dunia Anissa runtuh seketika. Ia merasa kotor.
merasa dirinya hanyalah sebuah boneka pelampiasan bagi nafsu suaminya yang terdistorsi oleh dunia maya. Ia mundur selangkah, menjauh dari Rahmat seolah pria di hadapannya adalah orang asing yang menakutkan. Tangisnya tumpah, bukan karena ia lemah, tapi karena kemarahan yang meluap. Jadi begitu? Desis Anissa. Selama ini kamu memberiku uang gaji yang utuh, seolah kamu suami paling bertanggung jawab. Padahal kamu menahan sebagian dari itu untuk memuaskan egomu. Kamu menipu aku dengan kejujuran palsumu, Mas. Teriaknya lagi putus asa. Rahmat mencoba meraih jemari Anissa. Namun, Anissa segera menepisnya dengan kasar. Nis, dengarkan aku. Uang itu aku sisihkan sedikit demi sedikit setiap bulan. Aku tidak bermaksud mengkhianatimu. Aku hanya bosan dengan rutinitas, katanya. Bosan? Anissa tertawa getir. Aku mengurus anak, mengurus rumah, dan setia padamu karena aku pikir kita sedang membangun masa depan. Ternyata, selama ini kamu sedang membangun fantasi dengan wanita-wanita di layar itu. Menggunakan uang yang seharusnya bisa kita pakai untuk pendidikan anak kita. Iya, jadi selama ini kamu pun bohong tentang jumlah gajimu. Bahkan kamu sempat mengambil sedikit dari gaji itu. Kamu tabung sedikit demi sedikit setiap bulan. Dan setelah terkumpul banyak, bukannya kamu kasih ke aku atau anak kamu, tapi malah kamu pakai untuk memberikan hadiah kepada wanita-wanita itu. Hebat kamu, Mas. Hebat, kata Anissa sambil menepuk tangannya beberapa kali. Rahmat terisak. Ia kembali berlutut dan mencoba memohon. Aku mohon, Nis. Berikan aku kesempatan kedua. Aku mohon. Aku akan hapus semuanya. Aku akan jujur soal keuangan. Aku masih mencintaimu. Tolong pikirkan anak-anak kita. Aku minta maaf, ucap Rahmat. Apa? Cinta? Maaf? Pikirkan anak-anak? Terus yang kamu lakukan selama ini apa, Mas? Kamu mikir nggak sebelum ngelakuin itu? Kamu mikirin aku sama anak-anak kamu nggak? Nggak kan? Sekarang kamu nyuruh aku mikirin mereka. Sementara kamu sendiri, kamu lebih memilih wanita itu. Menghabiskan uangmu yang seharusnya untuk anak kita. Di mana otakmu, Mas? Kata Anissa sangat emosi. Dan satu lagi, pria yang mencintai istrinya tidak akan menjadikannya pelampiasan karena melihat wanita lain menari di layar ponsel. Kamu gak mencintaiku, Mas. Kamu cuma mencintai kenyamanan yang aku berikan. Sementara kamu mencari kesenangan di tempat lain. Katanya tegas. Anissa berjalan melewati Rahmat menuju ruang tamu. Ia mengambil ponselnya sendiri. Tangannya tidak lagi gemetar. Ia telah memutuskan bahwa ilusi sempurna ini harus segera diakhiri. Baginya, pengkhianatan yang dilakukan oleh Rahmat sudah fatal. Tak pantas diberi kesempatan kedua. Malam yang seharusnya dingin, tapi malam ini membawa hawa panas yang luar biasa. Anissa ingin selesai malam ini juga. Ia tak mau berlarut-larut. Ia duduk dengan punggung tegak. Sementara di hadapannya, Rahmat masih terisak dengan posisi berlutut di lantai, memegangi ujung daster Anissa yang kini terasa menjijikkan baginya. Telepon orang tua kamu dan orang tuaku, perintah Anissa dengan nada datar yang mengerikan. Rahmat mendongak, matanya bengkak. Jangan, Is. Jangan libatkan mereka. Kita bisa selesaikan ini berdua. Aku janji akan berubah, ucap Rahmat. Anissa menunduk, menatap suaminya dengan tatapan yang sudah kehilangan seluruh sisa kasih sayangnya. Kamu pikir ini masalah rumah tangga biasa yang bisa diselesaikan dengan janji manis? Kamu sudah menghancurkan martabatku, Mas. Kamu menjadikan tubuhku tempat pelampiasan fantasi sampahmu itu. Telepon mereka sekarang. Atau aku yang akan melakukannya dan menceritakan semuanya dengan detail yang lebih menyakitkan. Ancamnya. Rahmat terpaksa menuruti. Dengan tangan gemetar, ia menelepon kedua belah pihak keluarga. Anissa tetap di sana, menjaga jarak. Tidak lagi membiarkan Rahmat menyentuh bahkan ujung jarinya. 1 jam kemudian, malam sudah semakin larut. Anak Rahmat dan Anissa sudah masuk ke dalam kamar untuk tidur.
Mereka terbiasa tidur tepat waktu. Ya begitulah didikan Anissa yang disiplin. Suasana rumah yang dulunya dikenal harmonis itu berubah menjadi medang perang batin. Ibu mertua Anissa, Bu Ratna, duduk dengan wajah cemas. Sementara orang tua Anissa, Pak Surya dan Bu Ani, tampak syok mendengar penuturan putri mereka. Jadi, kamu pakai uang hasil keringatmu untuk memuaskan perempuan-perempuan itu lewat aplikasi? Tanya Pak Surya dengan nada rendah yang menahan amarah. Ia mencengkram lengan kursi erat-erat. Rahmat hanya bisa menunduk. Saya hilaf, Pak. Saya hanya ingin hiburan. Tolong maafkan saya, katanya. Hiburan? Bu Ani, Ibu Anissa, angkat bicara dengan suara bergetar. Anakku apa kurang melayanimu setiap malam karena dia pikir itu adalah bentuk kasih sayang tulus kalian? Apa itu masih kurang buatmu? Dia sudah merawat anakmu, merawat rumahmu. Apa masih kurang? Kenapa kamu malah membayangkan orang lain? Kamu sudah menghina kesucian putriku, Rahmat, teriak Bu Ani. Bu Ratna mencoba mendekati Anissa. Anissa, nak, tolong maafkan Rahmat. Dia anak yang baik. Dia hanya sedang hilaf saja. Dia kan tidak pernah kasar padamu. Mungkin dia hanya sedang jenuh. Tolong jangan bercerai ya. Kasihan cucu ibu, kata Bu Ratna mencoba membujuk Anissa. Anissa menatap mertuanya, lalu menatap Rahmat yang masih memohon dengan tatapan memelas. Bu, dia nggak kasar secara fisik, tapi dia membunuh harga diriku secara perlahan. Kepercayaan itu seperti kaca, Bu. Sekali pecah, meski disatukan, bekas retakannya akan tetap terlihat selamanya. Aku nggak bisa hidup dengan pria yang memandangku hanya sebagai alat pelampiasan, katanya tegas. Aku nggak mau melanjutkan rumah tangga ini, lanjut Anissa dengan suara yang kini jauh lebih stabil. Anissa, tolong beri dia kesempatan kedua. Semua orang bisa berbuat salah kan? Desak Bu Ratna. Anissa tersenyum getir, menatap Rahmat tepat di matanya. Kesempatan kedua hanya berlaku untuk kesalahan, Mas. Tapi ini adalah pilihan. Kamu memilih untuk berbohong setiap hari, memilih untuk membangun tabungan rahasia, dan memilih untuk mencari kepuasan di luar sana. Itu bukan kesalahan. Itu adalah pengkhianatan yang kamu rencanakan dengan sadar. Orang tua Anissa terdiam. Pak Surya menarik napas panjang, lalu menatap putrinya dengan tatapan penuh dukungan. Kami mendukung apapun keputusanmu, nak. Kalau kamu merasa ini sudah tidak bisa diperbaiki, jangan paksakan hatimu, ucap Pak Surya bijak. Rahmat merangkak mendekati kaki Anissa. Suaranya parau karena terus menangis. Anissa, tolong. Aku akan berlutut seumur hidupku asal kamu tetap di sini. Jangan tinggalin aku, Nis, kata Rahmat. Namun Anissa segera menarik kakinya, berdiri tegak, dan menatap seluruh ruangan dengan tatapan yang menyiratkan bahwa hatinya sudah tertutup rapat. Sudah terlambat, Mas. Kamu sudah kehilangan aku sejak kamu memutuskan untuk membuka aplikasi itu pertama kalinya. Jawabnya tegas. Suasana rumah setelah kepergian kedua orang tua menjadi jauh lebih sunyi dari biasanya. Rahmat masih berada di ruang tamu, duduk terpaku di atas karpet dengan kepala tertunduk. Anissa telah masuk ke kamar, mengunci pintu, dan memisahkan diri sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, mereka tidur terpisah. Rahmat tidak lagi masuk ke kamar utama. Ia meringkuk di sofa ruang tamu, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Di kepalanya, terbayang wajah Anissa yang dingin. Tatapan yang jauh lebih menyakitkan daripada jika Anissa berteriak atau memaki. Di dalam kamar, Anissa tidak bisa tidur. Ia menatap dinding, mencoba memutar kembali memori masa lalunya dengan Rahmat. Ia mencoba mencari di mana letak kesalahannya. Namun ia sadar, pengkhianatan ini bukan tentang kekurangan dirinya. Ini tentang ketamakan Rahmat. Aku bukan pelampiasan, bisik Anissa pada dirinya sendiri di kegelapan. Ia memeluk guling dengan erat, berusaha menahan tangis yang masih saja ingin tumpah. Setiap kali ia memejamkan mata,
Bayangan Rahmat yang diam-diam melakukan live streaming dan mengirim GIF di belakang punggungnya kembali terlintas, membuat perutnya mual. Pagi harinya, Anissa bangun lebih awal. Ia sudah menyiapkan koper kecil berisi pakaian penting untuknya dan sang anak. Ia memutuskan untuk membawa sang anak ke rumah orang tuanya sementara proses hukum dimulai. Rahmat berusaha mencegahnya, namun sia-sia. Hari itu, Anissa berangkat ke pengadilan agama dengan didampingi ayahnya Pak Surya. Rahmat berusaha menghalangi di depan pintu rumah. Wajahnya kusut dan matanya sembab karena tidak tidur semalaman. Nis, jangan lakukan ini, Nis. Aku mohon, Nis. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku akan ke psikiater. Aku akan lakukan apapun. Tolong, Nis. Seru Rahmat. Suaranya parau karena terus memohon. Anissa tidak menoleh sedikit pun. Ia menggandeng tangan anaknya dengan erat. Cukup, Mas. Kamu sudah kehilangan hakmu untuk bicara tentang baik-baik saat kamu memilih untuk berbohong di setiap helaan napasmu selama ini. Pak Surya menepuk bahu Rahmat, bukan sebagai dukungan, melainkan sebagai peringatan agar menyingkir. Biarkan dia pergi, Rahmat. Kamu sudah menanam benih kehancuran ini. Sekarang waktunya kamu menuai hasilnya, kata Pak Surya. Di dalam kantor pengadilan, Anissa duduk dengan tenang meski hatinya berkecamuk. Ia menyerahkan seluruh bukti yang ia kumpulkan. Tangkapan layar percakapan mesum suaminya, riwayat transaksi koin digital yang mencurigakan, hingga bukti aplikasi yang masih terinstal di ponsel suaminya saat ia melakukan sidak pertama kali. Petugas pengadilan yang memproses berkas tersebut sempat menatap Anissa dengan simpati. Anissa hanya mengangguk pelan, memastikan bahwa setiap poin pengkhianatan Rahmat tertulis dengan jelas dalam gugatan. Baginya, ini bukan lagi tentang rasa benci, melainkan tentang menegakkan harga diri yang sempat ia injak sendiri karena terlalu percaya pada orang yang salah. Iya, terlalu percaya pada suaminya. Ternyata itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup Anissa. Saat keluar dari gedung pengadilan, Anissa menarik napas panjang. Udara di luar terasa lebih segar, meski ia tahu jalan di depannya tidak akan mudah. Namun setidaknya, ia tidak lagi hidup dalam kebohongan. Proses persidangan pertama dimulai dengan suasana yang tegang. Rahmat datang dengan tampilan yang jauh berbeda. Jas rapi yang dulu selalu dipersiapkan oleh Anissa kini tampak kucel. Wajahnya lesu, seolah berat badannya turun drastis dalam hitungan hari. Saat di ruang tunggu, Rahmat mencoba mendekati Anissa. Nis, aku sudah menghapus semua aplikasi itu. Aku sudah blokir semua akun cewek-cewek itu. Lihatlah, aku sudah tidak punya apa-apa lagi selain kamu. Bisiknya dengan suara yang terdengar putus asa. Anissa tidak menoleh. Matanya terpaku pada ponsel di tangannya. Kamu menghapus aplikasinya karena takut kehilangan kenyamanan hidupmu, Mas. Bukan karena kamu menyadari perbuatanmu. Kalau hari itu aku tidak menemukannya, mungkin sampai detik ini kamu masih sibuk mengirim gift dan berfantasi tentang wanita lain di belakangku, lalu melampiaskannya ke aku. Iya kan? Kata Anissa dengan dingin. Rahmat terdiam. Kata-kata Anissa adalah cermin yang terlalu tajam untuk ia hadapi. Di dalam ruang sidang, ketika hakim menanyakan alasan gugatan, Anissa memaparkan semuanya dengan tenang. Ia menunjukkan bukti mutasi rekening yang ia dapatkan dari riwayat transaksi aplikasi. Membuktikan bahwa selama berbulan-bulan, Rahmat telah menguras tabungan rahasianya sendiri. Tabungan yang seharusnya menjadi masa depan keluarga, hanya untuk memuaskan ego sesaatnya. Persidangan berlanjut ke bagian pembagian harta dan hak asuh. Disinilah sisi gelap Rahmat yang lain muncul. Merasa tersudut karena Anissa bersikeras untuk bercerai, Rahmat mulai mencoba memutar balikan fakta. Yang mulia, dia istri yang tidak perhatian sehingga saya mencari hiburan di luar. Ujar Rahmat di depan hakim, mencoba membangun narasi bahwa dirinya adalah korban. Anissa tertawa getir. Ia sudah menyiapkan segalanya. Ia mengeluarkan catatan pengeluaran rumah tangga yang selama ini ia kelola dengan sangat detail. Ditambah bukti log aktivitas Rahmat yang menunjukkan ia justru sering bermain aplikasi tersebut di saat Anissa sedang mengurus anak atau membersihkan rumah.
Anda menyebut saya tidak perhatian, sementara saya mengurus anak sendirian. Anda sibuk menari-nari dengan wanita lain di layar ponsel Anda? Tanya Anissa dengan nada yang membuat Rahmat menundukkan kepala kembali. Ayah Anissa, Pak Surya, hampir saja berdiri dan memukul menantunya jika tidak ditahan oleh pengacara. Kebohongan demi kebohongan yang coba dibangun Rahmat runtuh dengan sendirinya. Di bawah kesaksian dan bukti-bukti digital yang Anissa serahkan, Rahmat benar-benar kehilangan muka di depan keluarganya sendiri yang hadir saat itu. Setelah sidang mediasi yang berakhir gagal, Rahmat kembali ke rumah mereka yang kini terasa sangat kosong. Ia mencoba menelepon Anissa berkali-kali, namun nomornya telah diblokir. Ia mendatangi rumah orang tua Anissa, namun ia ditolak mentah-mentah di depan pintu. Malam itu, Rahmat kembali membuka ponselnya. Ia membuka aplikasi musik hitam yang dulu sering ia gunakan. Namun, ketika ia melihat deretan wanita-wanita seksi yang dulu membuatnya terobsesi, ia justru merasa mual. Wajah-wajah itu kini tampak seperti monster yang telah merunggut rumah tangganya. Ia baru menyadari, saat ia berada di puncak kebosanannya dulu, ia memiliki istri yang mencintainya, anak yang lucu, dan rumah yang hangat. Kini, ia hanya memiliki kesunyian. Ia mencoba melakukan top up saldo untuk memberikan gift pada salah satu streamer kesukaannya, berharap itu bisa menutupi rasa sepi di dadanya. Namun, saat ia menekan tombol bayar, muncul notifikasi. Saldo tidak mencukupi. Rahmat baru teringat bahwa Anissa telah memutus akses ke tabungan utama. Dan ia sendiri tidak lagi memiliki sisa uang di rekening pribadinya karena sudah habis ia bakar untuk wanita-wanita maya itu. Rahmat melemparkan ponselnya ke dinding hingga pecah. Ia akhirnya merasakan kehancuran yang selama ini ia tabur sendiri. 3 bulan berlalu sejak putusan cerai diketuk palu. Anissa telah memulai hidupnya kembali dengan penuh ketenangan. Meski tidak mudah, ia mulai bekerja kembali di bidang yang sempat ia tinggalkan demi fokus mengurus rumah tangga. Anaknya, yang kini lebih ceria, tumbuh dengan kasih sayang penuh dari kakek dan neneknya. Di sebuah kafe kecil di dekat kantornya, Anissa duduk sendirian saat ia melihat seorang pria yang terlihat jauh lebih tua dari usianya. Pria itu masuk ke dalam kafe. Itu Rahmat. Pria itu tampak tidak terurus. Kumisnya berantakan dan pakaiannya tidak serapi dulu. Rahmat melihat Anissa. Ia terdiam sejenak, lalu memberanikan diri mendekat. Anissa, panggilnya lirih. Anissa menatap mantan suaminya itu dengan tatapan yang sudah benar-benar datar. Tidak ada lagi benci, tidak ada lagi dendam. Hanya ada sebuah bab yang sudah selesai dibaca. Nis, aku udah benar-benar hancur. Aku udah gak punya apa-apa. Aku udah dipecat dari pekerjaanku karena aku sering melamun saat bekerja. Tabunganku semuanya udah habis. Aku benar-benar udah gak punya apa-apa. Aku udah kehilangan kamu, kehilangan anak kita, dan kehilangan harga diri. Aku nyesel, Nis. Kamu benar. Harusnya aku berpikir 1000 kali untuk melakukan itu. Harusnya aku ingat kamu dan anak kita. Tapi aku bodoh, Nis. Aku bodoh, kata Rahmat. Tapi Anissa memilih diam. Ia tidak menanggapi sepatah kata pun. Rahmat, yang mendapati dirinya tidak dianggap, langsung pergi dari hadapan Anissa. 1 tahun kemudian, Anissa berdiri di balkon rumah barunya yang sederhana namun asri. Angin sore berhembus lembut, menerbangkan rambutnya. Ia baru saja selesai menyiapkan makan malam untuk dirinya dan anaknya. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi ketakutan akan notifikasi ponsel, dan tidak ada lagi kecurigaan yang menggerogoti pikiran. Selama 10 tahun, ia memang hidup bahagia bersama Rahmat. Tapi siapa sangka, kebahagiaan yang diciptakan oleh Rahmat hanyalah untuk menutupi kebohongannya. Lalu ia berpikir, terus laki-laki seperti apa yang harus aku percaya? Sedangkan laki-laki yang terlihat sempurna saja, diam-diam masih mengkhianati. Sudahlah, memang paling benar percaya sama Tuhan dan diri sendiri. Anissa masuk ke dalam rumahnya, mengunci pintunya, dan duduk di sofa ruang keluarga sambil menunggu waktu maghrib. Ia sudah bisa melupakan semua yang terjadi.
Meskipun tidak benar-benar lupa, tapi setidaknya rasa sakit di hatinya perlahan-lahan sudah hilang, digantikan oleh keikhlasan. Ia pun masih mengizinkan anaknya untuk bertemu sang ayah. Mau bagaimanapun, Rahmat adalah ayah kandung anaknya. Ia tidak mungkin memisahkan anaknya dari ayahnya. Tapi Anissa memilih untuk tidak ingin melihat wajah Rahmat lagi. Setidaknya itu bisa membuat rasa sakit hatinya tidak muncul kembali. Baiklah Bunda, demikian kisahnya. Gimana nih Bun? Ada nggak yang mengalami kisah seperti Anissa ini? Suaminya kelihatan baik, bahkan katanya dalam tanda kutip, gajinya semua dikasih. Tapi ternyata diam-diam suaminya nyimpan uang, nyisihkan sedikit demi sedikit setiap bulan. Dan kalau bertahun-tahun kan jadi banyak. Sekali udah terkumpul banyak, bukannya dikasih untuk anak, malah untuk selingkuh. Baiklah Bunda yang mungkin mengalami kisah yang sama, boleh komen ya. Dan semoga sekarang Bunda udah bahagia ya Bun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.